Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ayu Marlina dari kelas 3KB01 dengan NPM 2111764 SIF 3 JKDB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview dari soal ujian praktek kemarin. Untuk sebelumnya kita bisa lihat dulu di sini ada soal ujian prakteknya, yaitu kita bisa lihat topologinya, bentuk topologinya tuh seperti apa, terus permintaan jumlah host dari router itu berapa, VLAN berapa, masing-masing antar router itu berapa, seperti itu. Nah, dari sini juga kita bisa lihat tabel IP nanti. Tabel IP itu yang telah kita kerjakan pada saat ujian teori esai. Kita menggunakan IPv-LSM. Nah, IPv-LSM itu sendiri apa? Kita mengurutkan dari permintaan host yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, nanti di tabel IP-nya kita bisa lihat kita mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa server memerlukan host yang lebih banyak. 120 di server memerlukan 120 host, VLAN 10 55 host, VLAN 20 25 host. Nah, seperti itu. Terus kita bisa lihat topologinya juga. Nah, di sini kita bisa lihat topologinya. Topologi di sini kita masukin IP dari tabel IP VLSM yang telah kita buat kemarin. Nanti akan saya bukakan tabel IP-nya. Nah, inilah kenapa saya bilang bahwa kita menggunakan tabel IP VLSM. Tabel IP VLSM mengurutkan dari yang permintaan host yang terbesar sampai yang terkecil, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat server memerlukannya paling besar. Tadi ada di soal 120, VLAN 10 55, VLAN 20 25, sedangkan kebutuhan host jarak antar router itu memerlukan 2 host. Nah, seperti itu. Terus di sini juga saya akan menjelaskan perhitungan subnetting, terus VLAN, terus routing, terus NAT yang telah kita gunakan pada pengerjaan soal ujian praktek ini sendiri, seperti itu. Nah, NAT sendiri kita memerlukan di sini NAT overloading, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit gimana perhitungan subnetting. Nah, perhitungan subnetting sendiri pada server kita menggunakan 120 host, menggunakan itu /25, sedangkan VLAN 10 menggunakan /26, VLAN 20 menggunakan /27, sedangkan jarak host antar router kita menggunakan /30. Nah, slash itu sendiri kita gunakan kenapa kita menggunakan slash yang berbeda. Nah, di situ kita sesuaikan dengan jumlah permintaan routernya. Karena kita kan bisa lihat ya, bisa sesuaiin seperti itu. Kalau misal jumlah jumlah hostnya berapa, permintaannya berapa, kita sesuaiin dengan apa yang kita gunakan slashnya, seperti itu. Maksudnya kita gunakan sesuai slashnya. Nah, kita coba perhitungan menggunakan 32 bit. Nah, 32 bit ini sendiri ada /24, ada /25, ada /26, ada /27, ada /28, ada /29, dan seterusnya. Nah, kalau saya bikinnya tuh perhitungannya tuh seperti ini. Jadi 32 bit, 32 dikurangi 25. 25 itu didapat dari mana? 25 itu didapat dari slash yang telah kita gunakan pada permintaan
jumlah host itu tadi. Nah, kalau pada server kan kita kan menggunakan /25 ya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya di sini 7. Dari hasil 7 ini sendiri kita pangkatkan kita pangkatkan 2 pangkat 7. Nah, hasilnya adalah 128. Itulah yang perhitungan yang digunakan untuk mencari slash mana yang kita gunakan dalam untuk menyesuaikan jumlah host yang telah kita perlukan. Nah, dari situ langsung ke PKT-nya aja. Aduh, batuk-batuk, sorry. Kita bisa lihat juga VLAN-nya. VLAN 10 ada di port berapa, terus VLAN 20 ada di port berapa. Kita juga bisa lihat dengan cara klik di switch. Di sini kita bisa tekan enter. Nah, jika sudah ada tulisannya seperti ini, kita bisa ketik enable, terus enter, terus show VLAN. Udah, terus tekan enter. Nah, kan kita bisa lihat di VLAN 10 itu menggunakan port VLAN 10 itu berada pada port FA03 dan FA04. Terus VLAN 20 ada pada port FA08 dan FA09. Nah, di sini juga kita menggunakan IP DHCP pool. Saya akan tunjukkan kenapa kita menggunakan IP DHCP pool. Kita tunjukkan dulu. Di sini enable, enter, terus sh run. Nah, di sini ada tulisannya IP DHCP pool. Nah, kenapa kita menggunakan IP DHCP pool? Karena supaya kita tidak usah memasukkan IP-nya satu-satu secara manual. Itu kan nanti kan bisa kelamaan. Bisa juga sih, nggak apa-apa. Cuma kalau di sini menggunakan IP DHCP pool itu biar lebih efisien waktu, seperti itu, biar lebih efektif. Nah, udah. Terus kita juga menggunakan NAT overloading ini pada topologi ini tuh berada pada router 2. Nah, NAT overloading itu sendiri itu apa? NAT overloading sendiri itu adalah penggunaan satu IP publik untuk beberapa IP private. Nah, kita bisa lihat bisa kirim paket dari PC ke server. Nah, sukses. Terus kita bisa kirim paket dari server ke PC. Nah, sukses. Nah, untuk routingnya kita menggunakan routing BGP dan routing EIGRP. Routing BGP itu apa? Salah satu protokol yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar autonomous system. Nah, routing EIGRP itu menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan distance vector protokol. Nah, seperti itu. Mungkin itu sedikit review dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf bila masih banyak yang kurang atau banyak yang salah. Mohon bimbingannya juga. Oke. Untuk mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.